Mientras vos estabas con tu esposa e hijas, este sapo de mierda iba camino al aeropuerto. Su esposa y sus maletas hechas. Te iba a dejar que a vos te achacaran el muerto. Tu amigo, Jorge. Es una mierda, Jorge. Es un hombre bueno y leal. Estás cometiendo un error muy grave, David. Si esto es un hombre bueno, huevón... ¡Es un sapo de mierda! ¡Jorge! No dejes que la toque. No dejes que toquen a Sofía. No tiene nada que ver en esto, hermano. Estos maricones son unos dementes. Quieren hacer... ¡David, no! Deberías de hacer caso a tu amigo, Jorge. Voy a mirar a Sofía. Episode ke-6 dibuka dengan memperlihatkan beberapa anak buah dari kartel Kali yang terus menggembur produksi kokaina di New York City. Hal tersebut membuat kita berpikir jika kartel Kali memang organisasi yang hampir mendekati sempurna, sebab setelah agen DEA memotong kepalanya, tubuhnya ternyata masih terus bekerja bahkan dalam waktu yang lama. Meski tertangkapnya Gilberto tidak membuat kartel Kali menjadi melemah, sesempurna apapun mereka merancang masa depannya, tetap saja rencana tersebut masih bisa digagalkan karena satu kesalahan, terutama di saat mereka berurusan dengan zat yang mudah menguap seperti kokaina. Dengan meledaknya satu laboratorium milik CP di kota New York, tentu saja hal itu membuat pihak kepolisian di kota tersebut akan melakukan investigasi sehingga CP berniat untuk melarikan diri sebelum semuanya menjadi tidak terkendali. Meski kini CP akan kembali ke Kolombia, dia yang mendengar dari berita jika ada satu wartawan yang sudah mengetahui jika lab tersebut milik kartel Kali, tentu saja CP akan mengatasi terlebih dahulu sang wartawan tersebut sebelum dia kembali ke Kolombia. ¿Cómo puedo ayudarle, señor Crespo? O debería decirle, señor Santa Cruz. Mi familia se escapó de Cuba porque creemos en la libertad. Tú viniste acá para vender cocaína. Sí, los dos somos inmigrantes, pero no tenemos nada en común, señor Santa Cruz. Voy a imprimir mi historia. Bueno, pues gracias por oír mi propuesta. Scene berpindah kepada agen Vestal dan Vanes yang saat ini bertemu dengan Salcedo karena dia akan bekerja sama dengan mereka. Di sana Salcedo menjelaskan jika dia adalah kepala keamanan dari kartel yang baru saja diangkat oleh Don Miguel. Dengan semua informasi yang Salcedo miliki mengenai kartel Kali, dia bersedia menjadi saksi DEA untuk membuat keempat anggota The Goodfather bertahan lebih lama di dalam penjara. Kesaksian dari Salcedo tersebut tentu saja tidak diberikan secara cuma-cuma sebab Salcedo menuntut mereka berdua untuk mengeluarkan keluarganya dari Kolombia dan memberikan kekebalan hukum agar bisa tinggal di Amerika. Mendengar hal tersebut, agen Vestal dan Vanes yang merasa jika Salcedo bisa memberi mereka lebih dari sekedar kesaksian, tentu saja mereka tidak dapat menerima keinginan dari Salcedo terkecuali dia mau memberi Miguel Rodriguez kepada mereka. Pada awalnya Salcedo berpikir jika dia tidak mungkin menyerahkan Miguel karena mereka memiliki sistem keamanan yang sangat sempurna. Akan tetapi setelah berpikir mengenai keselamatan istri dan anak-anaknya, akhirnya Salcedo akan mempertimbangkan tawaran dari agen DEA. I have valuable information for you. In exchange, I want safe passage for my family and myself to the States. Once there with full immunity, I'll help you in any way I can. Listen, here's the thing, man. You're head of security for the cartel. You have a lot more to offer us than just testimony, right? Like Miguel Rodriguez. I need to think about this. Still didn't catch your name. Jorge Salcedo. Sementara itu di sisi lainnya, Nicholas yang sebelumnya sudah mengupayakan sebuah rencana baru dengan pemerintah, kini ia menyampaikan kesepakatan tersebut kepada Miguel di mana semua anggota The Father harus menetap selama 3 tahun di dalam penjara dan kemudian menyerahkan semua bisnis ilegalnya. Selain itu, Nicholas sendiri menyampaikan kepada Miguel jika mereka harus mengurus Palomari sebab jika dia sampai tertangkap, maka semua kesepakatan mereka dengan pemerintah akan diketahui oleh publik. Dikarenakan permintaan dari Nicholas berasal dari Gilberto, Miguel dengan cepat memberikan perintah kepada Salcedo untuk memindahkan Palomari ke tempat persembunyian yang baru sehingga agen DEA tidak menemukannya. Habla con quien quieras. Es el apartamento más grande que tenemos ahora. ¿Tú me estás mamando gallo? ¿Ah? No salgas de este apartamento por tu propia seguridad.
Sesaat setelah mengurus Palomari beserta anggota keluarganya, Salcedo melanjutkan pekerjaannya di mana dia dan David mulai mengunjungi satu lokasi yang akan digunakan oleh Miguel untuk membuka perayaan terbesar di Cali, yaitu Festival Salsa. Festival Salsa sendiri menjadi agenda tahunan yang diadakan di kota Cali selama 1 minggu penuh. Di tahun-tahun sebelumnya, seseorang yang membuka perayaan tersebut ialah Gilberto. Akan tetapi dikarenakan Gilberto kini berada di dalam penjara, maka peran tersebut diserahkan kepada Miguel selaku adik dari Gilberto. Mengetahui jika Miguel akan membuka perayaan festival salsa di tempat umum, Salcedo yang benar-benar ingin mengakhiri keterlibatannya dengan kartel Cali, ia kemudian memberitahu agen DEA jika Miguel akan tiba di salah satu klub pada pukul 10 malam karena harus membuka perayaan tahunan di kota Cali. Mendengar hal tersebut, tentu saja mereka berdua tidak mempercayai Salcedo begitu saja, sehingga di malam perayaan tersebut, agen DEA hanya datang untuk memantau kebenarannya tanpa membawa satupun pasukan. Tentu saja Salcedo yang melihat kedatangan agen DEA, dia dengan cepat membawa agen Vestal ke tempat lainnya dan mulai memberitahu dia untuk membawa pasukannya keluar dari tempat tersebut karena terlalu beresiko jika menyerang Miguel di hadapan banyak orang. Agen Vestal sendiri yang mendengar hal tersebut tentu saja merasa sangat heran mengenai pasukan yang Salcedo katakan, sebab dia hanya datang untuk memastikan ucapan Salcedo dan tidak membawa satupun pasukan bersamanya. Mengetahui jika orang-orang yang mencurigakan tersebut bukan bagian dari pasukan DEA, Salcedo dengan cepat menghampiri David dan meminta dia untuk segera membawa ayahnya pergi karena akan ada percobaan pembunuhan terhadap ayahnya tersebut. Pada awalnya David tidak ingin mendengarkan ucapan dari Salcedo sebab dia sudah mengamankan tempat tersebut. Akan tetapi di saat satu peluru mulai terbang ke arah mereka, akhirnya David bersama Salcedo mulai bekerja sama melindungi Miguel dari tempat tersebut. Sementara itu di sisi lainnya, Paco yang saat ini masih berada di Meksiko bersama adiknya, ia juga ternyata mendapatkan serangan dari beberapa musuh yang berhasil menyelinap masuk ke dalam rumah aman mereka. Di sana tentu saja Paco bersama adiknya tidak tinggal diam dan mulai memberikan perlawanan bagi mereka yang menyerangnya. Hermanito, necesito que dispares. Esta mierda. Sementara Paco sudah berhasil memenangkan pertempurannya, Miguel bersama pasukannya juga sudah berhasil melarikan diri ke rumah aman dan penyerangan tersebut ternyata dilakukan oleh kartel North Valley yang ingin melemahkan kartel Cali. Dengan dua penyerangan yang dilakukan secara bersamaan kepada dia dan sekutunya, Miguel tentu saja ingin membalas dendam kepada kartel North Valley sehingga dia meminta izin kepada kakaknya untuk melakukan peperangan. Gilberto sendiri yang mendengar hal tersebut tentu saja mencegah Miguel yang ingin membalas dendam sebab saat ini semua mata sedang mengawasi sehingga mereka harus lebih berhati-hati jika tidak ingin kesepakatannya gagal dengan pemerintah. ¿Cómo estás, hermano? Estamos bien. Mira, Gilberto. Tratando de matar a Pacho también. Tratando de matarme. Tratando de matar a mi hijo. Tratando de matar a María. Tratando de matar a Pacho de puta. Del norte del valle los voy a matar, hijos de puta. Por ahora no podemos darnos el lujo de iniciar una guerra. No con el acuerdo de la entrega tan cerca. Puta de acuerdo ni que nada, Gilberto. Todo va a salir bien, hermano. Está bien, Gilberto. Adiós. Scene berpindah kepada agen P-nya yang saat ini sudah sampai di Curaçao untuk menangkap Jurado. Di sana dia meminta bantuan kepada kepolisian setempat untuk menangkap Jurado yang sering berpergian ke bank sentral. Mengetahui jika agen P-nya ingin menangkap Jurado di dalam bank, kepala kepolisian di sana tentu saja menolak permintaan dari agen P-nya sebab di negara Curaçao perekonomian mereka sangat bergantung kepada para pencuci uang sehingga siapapun dilarang menangkap seseorang di dalam ataupun di dekat bank. Dengan satu larangan
yang harus Peña ikuti, mereka akhirnya sepakat untuk membuntuti Jurado sehingga mereka bisa menangkapnya di suatu tempat yang jauh dari area bank. Singkatnya, saat ini agen Peña bersama pihak kepolisian sudah menemukan lokasi di mana Jurado akan melakukan makan siang dan langsung melakukan penyergapan. Di sana, Jurado sendiri yang mengetahui jika dirinya sedang dipantau. Ia dengan cepat melarikan diri dari mereka semua dan aksi kejar-kejaran pun tidak bisa dihindarkan. Dengan tertangkapnya Franklin Jurado, ia akan diekstradisi atas pencucian uang dan pemerasan sehingga dia akan dibawa ke Miami untuk jatuhkan hukuman. Di dalam perjalanan, agen Peña memberikan satu kesempatan kepada Franklin Jurado untuk memulai kehidupan baru di Amerika. Asalkan dia mau bersaksi untuk DEA mengenai pencucian uang dari kartel Cali. Pada saat itu, Franklin Jurado mengatakan kepada Peña jika dia bersedia bersaksi untuk DEA jika Peña membawa Christina ke hadapannya. Mendengar hal tersebut, Peña dengan cepat menghubungi Christina untuk memberitahu jika suaminya saat ini sudah diamankan oleh DEA dan meminta dia untuk pergi ke kedutaan besar Amerika sehingga dia bisa ikut pergi ke Miami untuk bertemu dengan suaminya. Mengetahui jika Peña sudah mengamankan suaminya, Christina bergegas pergi bersama kerabatnya menuju kedutaan Amerika. Namun di tengah-tengah perjalanan, dia diculik oleh navigante yang nampaknya sudah mengetahui jika Jurado telah tertangkap. Estamos cerca. ¿Estás bien? Sí. Ay, ¿ahora será que se va este carro? Singkatnya, saat ini agen Peña sudah membawa beberapa orang untuk mewawancarai Franklin Jurado. Akan tetapi, di sana dia berbicara dengan pengacara Jurado jika saat ini kliennya sudah mengubah kesepakatan mereka karena Christina tidak akan datang menemuinya. Agen Peña sendiri yang baru saja berbicara dengan Christina tentu saja menyangkal karena Christina sedang menuju kedutaan besar untuk menemui mereka. Akan tetapi, di saat sang pengacara itu mengatakan jika Christina sudah dibawa oleh petinggi di kartel Cali, tentu saja Peña sangat terkejut sebab jika Christina tidak ditemukan maka semua usahanya akan berakhir sia-sia. Now, I was informed she never arrived. Go ahead, check with your people. It's my understanding that she met up with Mr. Jurado's employers instead. I guess she's had a change of heart. Whatever deal you had with my client is off. Episode ke-6 berakhir dengan satu adegan di mana Salcedo kembali menemui agen DEA di tempat persembunyiannya. Di sana tentu saja agen DEA sangat terkejut mengapa Salcedo bisa mengetahui lokasi persembunyian mereka. Bagi Salcedo, mengetahui di mana mereka berada bukanlah hal yang sulit sebab dia adalah seseorang yang menguasai kota tersebut. Pada awalnya agen DEA tetap tidak ingin percaya begitu saja kepada Salcedo. Akan tetapi di saat Salcedo mengatakan jika kartel Cali telah membunuh kepala keamanan sebelumnya bersama semua anggota keluarganya dan akan melakukan hal yang sama jika dia membuat kesalahan, akhirnya mereka berdua mulai mengerti sehingga mereka memberikan Skypager sebagai alat komunikasi untuk bekerja sama. Dan episode ke-6 pun berakhir. Episode ke-7 dibuka dengan memperlihatkan Pacho Herrera bersama anak buahnya yang kini sedang meneror beberapa warga di sana saat sedang berada di gereja. Di sana, Pacho memberikan pesan kepada mereka semua jika saat ini kartel Cali sedang mencari seluruh keluarga Salazar dan meminta mereka semua untuk tidak menyembunyikan mereka jika tidak ingin dibunuh oleh kartel Cali. Mi nombre es Pacho Herrera. Quiero que me entreguen a Gerda Salazar y a sus malparidos hijos. Hasta que eso pase, nadie en el norte del valle va a vivir tranquilo. Asegúrense de que este mensaje le llegue a Orlando Henao. ¿Está claro? Y ahora, recen. Recen.
Ya, untuk saat ini perang telah kembali ke Kolombia. Hal tersebut diakibatkan karena kartel nomor 2 mulai menyadari jika kartel nomor 1 akan mengundurkan diri, sehingga mereka yang berada di bawah akan merebut posisi tersebut untuk menggantikannya. Dengan Gilberto yang berada di dalam penjara, tentu saja hal itu membuat kartel Cali tampak sangat lemah sehingga pertumpahan darah tidak bisa dihindarkan. Namun meski begitu, kartel Cali tetap menjalankan kartelnya, di mana di saat bisnisnya semakin membesar, mereka mulai membuka franchise kepada kartel di bawahnya. Pada dasarnya, Cali mengizinkan kartel pesaing mereka untuk bekerja di bawah perlindungan politik mereka, menggunakan jaringan distribusi kokaina mereka, dan memanfaatkan kekuatan mereka di saat situasinya sedang sulit. Sebagai imbalannya, beberapa kartel yang setuju untuk bergabung, mereka dituntut untuk setia dan membayar pajak yang besar kepada kartel Cali atas semua fasilitas yang mereka gunakan. Untuk jangka panjang, tentu saja hal itu adalah win-win solution bagi mereka semua. Tetapi di saat rencana menyerah dari kartel Cali mulai terdengar di telinga para partnernya, mereka mulai memikirkan ulang tentang kerjasama mereka sebab tidak ada yang ingin pensiun sebagai pecundang di dalam bisnis haram mereka. Karena hal itulah kartel North Valley yang saat ini dipimpin oleh Orlando Henao dan beberapa partnernya yaitu Ivan Urdinola, Henry Loaiza, dan Gerda Salazar, mereka sangat siap menjadi nomor 1 dan akan menyingkirkan kartel Cali dari bisnis mereka. Kartel North Valley sendiri tak hanya mengontrol desa North Valley tetapi juga menguasai pelabuhan Buenaventura, di mana pelabuhan tersebut menjadi harta paling berharga mereka karena dari sanalah mayoritas kokaina dikirim. Dengan cara kartel North Valley berbisnis, pelabuhan yang mereka kuasai, dan masalah hukum Cali saat ini, mereka berpeluang mengambil alih seluruh dominasi kartel Cali dalam bisnis haram tersebut. Tentu saja Miguel Rodriguez telah mengetahui jika kartel North Valley berniat untuk mengambil kerajaan besar kartel Cali dalam bisnis kokaina. Bagi Miguel yang tidak sependapat dengan rencana kakaknya yaitu Gilberto untuk menyerahkan diri, tentu saja Miguel yang tidak ingin kerajaannya itu runtuh begitu saja. Ia mulai memberikan perintah untuk mengambil alih pelabuhan Buenaventura yang berada di wilayah Hernando Henao sehingga mereka bisa mempertahankan jadwal pengiriman kokaina milik kartel Cali. Negocios con el gobierno, con la puta entrega esta. Claro que eso solamente demuestra una cosa. Nuestros amigos, nuestros enemigos nos están viendo débiles. Y eso es responsabilidad de mi hermano Gilberto. Buenaventura sigue en manos de Nao. Necesitamos recuperar el puerto para poder hacer las entregas. Te juro, Pacho, que esos hijos de puta de los Salazar van a pagar por esta mierda. Scene berpindah kepada Salcedo yang saat ini melakukan pertemuan dengan kedua agen DEA untuk membahas strategi apa yang akan mereka gunakan dalam menangkap sang pemimpin kartel Cali saat ini. Di sana, agen DEA sedikit menjelaskan jika mereka akan mengirim tim kecil sebelum fajar yang akan menggunakan 3 mobil dari berbagai arah. Mendengar hal tersebut, tentu saja Salcedo langsung mengatakan jika strategi itu tidak akan berhasil sebab akan ada beberapa penjaga yang berkeliling di sekitar gedung tempat Miguel bersembunyi. Meski mereka bertiga menyadari jika itu adalah rencana yang sia-sia, Salcedo yang juga tidak menemukan cara lain, akhirnya dia meminta seluruh tim DEA untuk menggunakan jalan di wilayah Avenida 7, di mana di jalan tersebut akan dijaga langsung oleh Salcedo sehingga tidak akan ada anak buah Miguel yang melihat keberadaan mereka. Meski begitu, Salcedo sedikit memperingatkan mereka jika misi penangkapan Miguel harus benar-benar berhasil karena jika tidak, maka Salcedo dan keluarganya akan segera dibunuh oleh kartel Cali. Have your entire team take Carrera 10. Make a turn at Avenida 7 and I'll post a man there that's gonna let you guys through. I'll be the man posted there, but if you don't get Miguel, they're gonna fucking kill me. Do you understand that? They're gonna kill my family, my kids. We're not gonna let that happen. Next time we see you, we're putting you and your family on a plane to America. You're getting out, just like we promised.
Sementara itu di sisi lain, Agen Peña dan Duta Besar kini tengah meminta bantuan kepada Medina untuk menandatangani operasi penangkapan Miguel yang akan dilakukan. Pada awalnya Medina tidak ingin menyetujui operasi tersebut dikarenakan Agen Peña belum memberikan informasi secara lengkap operasi apa yang akan mereka lakukan. Namun di saat Duta Besar mengatakan jika operasi ini sangat penting untuk menumbangkan kartel Kali, akhirnya Medina memberikan 10 personel dengan Jenderal Vargas sebagai pemimpin operasinya. Mendengar hal tersebut, Agen Peña yang tidak ingin terlibat dengan Jenderal Vargas karena reputasinya yang buruk, ia kemudian meminta seseorang yang bernama Jenderal Serrano dan Medina menyetujui hal tersebut. If you would just indulge us this one request. Shall I assume you have someone in mind? General Serrano, sir. Agente Peña. Another setback and I won't be able to help you, nor will I want to. Dengan Medina yang sudah menyetujui operasi dari DIE, Agen Peña dengan cepat pergi menghampiri Jenderal Serrano yang memiliki keyakinan dan integritas tinggi terhadap pekerjaannya. Jenderal Serrano sendiri berasal dari sebuah desa terpencil yang mulai tertarik mengabdi kepada negara di saat ada sekelompok polisi gunung yang berkuda ke desanya. Di sana dia memulai karirnya sebagai polisi dan berharap menemukan rekan yang memiliki tujuan yang sama dengan dirinya. Namun setelah terjun langsung di lapangan, dia malah menemukan korupsi di mana-mana dan di saat itu pula dia langsung memberantas korupsi sebisanya. Di saat dia diangkat menjadi kepala polisi di kota kecil pertamanya, dia memecat 2/3 lebih anggota polisi karena terlibat suap dengan kartel narkoba. Namun semenjak dia memerangi polisi korup dan pedagang narkotika, dia tercatat sudah melewati banyak percobaan pembunuhan terhadap dirinya selama 20 tahun lamanya. Dengan rekam jejak dari Jenderal Serrano, Agen Peña mulai memberikan taktik operasi kepada anak buah Serrano di mana strateginya ialah menyerang gedung apartemen Miguel secara langsung melalui jalan Avenida 7 yang akan dijaga langsung oleh informan DIE sehingga mereka tidak perlu kontak senjata dengan tim keamanan Miguel. Nantinya di saat mereka semua sudah masuk ke dalam lobi, Agen Peña dan Agen Vestal akan datang menggunakan helikopter dan akan mendarat di atas sehingga Miguel tidak bisa melarikan diri. Hay un perímetro de seguridad. Cuando el primer equipo entre al lobby, ya van a saber que estamos adentro. El agente Feistel y yo llegaremos justo después por helicóptero. Nosotros aterrizamos en el techo, invadimos desde arriba. Nos vamos a acorralar. Sí, lo contamos con un informante aquí, facilitándonos la entrada. Sesaat setelah sepakat dengan strategi penyerbuan mereka, Agen Peña yang tidak ingin Jenderal Serrano menjadi target kartel Kali, ia meminta kepada sang jenderal untuk tetap berada di Bogota dan membiarkan Peña bersama pasukannya yang menangkap Miguel sehingga Jenderal Serrano tidak diawasi oleh kartel Kali jika operasinya itu gagal. Mendengar hal tersebut, Jenderal Serrano akhirnya mengerti tentang kecemasan Agen Peña dan setuju untuk tetap berada di Bogota. Meski begitu, Jenderal Serrano berharap kepada Agen Peña untuk menyelesaikan operasi itu dengan sempurna karena jika operasi itu gagal, maka reputasi Agen Peña akan dipertaruhkan di Kolombia. Usted no confía en mí, pero usted no puede hacer esto sin mí. Sí, es cierto, pero conozco el sistema que nos estamos enfrentando. Si su nombre está en la orden, no hay duda de que el cartel ya lo está vigilando. Me voy a quedar aquí rezando para que todo salga bien, porque no cabe duda de que es su reputación la que está en juego. Scene berpindah kepada Salcedo yang berniat untuk menggantikan chef jaga dari bawahannya sehingga pasukan DIE bisa menyerbu gedung persembunyian Miguel melalui jalan tersebut. Akan tetapi di saat anak buahnya sudah ingin meninggalkan lokasi tersebut, tiba-tiba saja Miguel menghubunginya dan meminta dia untuk segera menemuinya. Dikarenakan tidak ingin bawahannya itu curiga kepadanya, Salcedo dengan cepat menemui Miguel dan meminta bawahannya itu untuk berjaga sebentar saja sampai dia kembali. Sesampainya di gedung apartemen, ternyata Miguel meminta Salcedo untuk menyadap telepon milik kakaknya di penjara sebab Miguel mendengar kakaknya itu berbicara dengan seseorang yang tidak ia sukai. Tentu saja bagi Salcedo itu adalah hal yang mudah dan dia akan melaksanakan tugas tersebut. Dikarenakan sudah tidak ada lagi yang harus Salcedo lakukan, ia kemudian pamit kepada Miguel untuk turun ke bawah karena dia mendapatkan jadwal berjaga pada malam
ini. Mendengar hal tersebut, Miguel yang merasa jika Salcedo sudah terlalu tua untuk tugas itu, ia meminta Salcedo agar memberikan tugas itu kepada bawahannya sehingga Salcedo bisa tetap berada di apartemen untuk makan malam bersama. Bueno, viene siendo hora de que yo baje, que hoy me toca vigilar. ¿Vos? Nah, está muy viejo para esa vaina. No me molesta para nada, señor. Es parte de mi trabajo. No, ni vaina. Manda a uno de los jóvenes a hacer eso. Sabes que yo estoy comiendo cada vez más tarde, ¿no? Y Fercho está preparando algo ahí. Te quedas a comer. Te quedas a comer, Jorge. Fercho, somos dos. Vení. Tentu saja Salcedo yang sudah memiliki rencana dengan DIE, dia sedikit khawatir karena bawahannya pasti akan melihat rombongan polisi yang menuju ke tempatnya. Dikarenakan Salcedo mengetahui jika bawahannya akan melaporkan kejadian itu, dia dengan cepat mematikan walkie-talkie miliknya sehingga Verco yang berada di sana tidak mendengarnya. Sementara itu di saat yang bersamaan, pasukan DIE mulai bergerak menuju kediaman Miguel melalui jalur darat dan udara. Tentu saja hal tersebut dengan cepat diketahui oleh anak buah Salcedo yang kemudian melaporkan jika ada 3 truk berisi para polisi sedang menuju ke kediaman Miguel. Dikarenakan walkie-talkie milik Salcedo sudah dinonaktifkan oleh dirinya, saat ini mereka semua yang berada di dalam apartemen mulai merasakan getaran dari helikopter yang berada di atas mereka. Mengetahui hal tersebut, Salcedo dengan cepat bersandiwara di depan Miguel dengan memarahi anak buahnya karena tidak memberikan informasi mengenai pergerakan dari DIE. Enrique, ¿qué puta está pasando? ¿Cómo no avisas que hay un helicóptero afuera? ¿Cómo puta nos encontraron? Señor, tranquilízate. Espera. Ándate pa'l lobby, los paras. Ni lo mandes a él. Cada segundo cuenta. No. Señor. Ándate pa'l lobby, páralos. María. Satu persatu anggota DIE bersama pasukan militer mulai memasuki gedung tersebut dan langsung melakukan pencarian ke seluruh bangunan guna menangkap Miguel Rodriguez. Di sana pencarian tersebut sempat terjadi satu drama di mana kepolisian setempat mulai mempertanyakan legalitas dari operasi tersebut karena hanya dipimpin oleh pasukan DIE tanpa ada seorang perwira di dalamnya. Beruntung di sini Agent P-nya berhasil menangani hal tersebut sehingga operasi pencarian Miguel tetap dilanjutkan sepanjang malam. Singkatnya, pencarian tersebut berlangsung sampai pagi hari, namun mereka semua belum menemukan di mana Miguel bersembunyi. Untuk mempersingkat waktu, Agent P-nya dan Salcedo akhirnya dipertemukan oleh Agent Vestal di suatu tempat. Akan tetapi Salcedo tidak banyak membantu sebab dia tidak mengetahui denah dari gedung ini, sehingga beberapa tempat persembunyian tidak ia ketahui. Wait, I need you to help me first. Dikarenakan mereka semua sudah kehabisan waktu, Agent P-nya memiliki satu ide di mana dia mulai memasuki satu unit gedung yang berbeda, lalu melakukan pengukuran di setiap bagian bangunannya dan mulai mencocokkannya dengan unit gedung milik Miguel. Di sana, berkat kecerdasan dari Agent P-nya, mereka akhirnya mulai menyadari jika ukuran dari kamar mandi milik Miguel ternyata sedikit lebih kecil daripada ukuran kamar mandi lainnya yang ada di gedung tersebut. Dengan perbedaan ukuran yang cukup berbeda jauh tersebut, Agent P-nya mulai memberikan perintah kepada Agent Vanes untuk mengebor tembok kamar mandi karena dia percaya jika ada ruangan tersembunyi di balik tembok tersebut. Ustedes no pueden romper esa pared. No tienen autorización. ¿Qué va a hacer usted para que paremos? Let's go. There's an airspace back there. Sementara di saat pasukan DIE sedang berusaha untuk menghancurkan tembok tersebut, di sisi lainnya David yang mendapatkan informasi jika saat ini sedang terjadi penggeledahan di gedung milik ayahnya, ia dengan cepat pergi menemui Jaksa Agung dan meminta dia untuk segera bertindak agar ayahnya tidak tertangkap. ¡Hey! ¡Malparido! Vas a ir a ayudar a mi papá, pero ahorita, ¿me entendés? No pues, hágale. ¡Rápido! ¡Vos, me decías algo!
Kedatangan Jaksa Agung tersebut tentu saja membuat agen P-nya tidak bisa berkutik sebab Jaksa Agung mengatakan jika mereka sudah melanggar hukum yang ada di Kolombia. Lalu kemudian memerintahkan mereka untuk segera menghentikan penggeledahan dan menyita untuk menahan dokumen resmi mereka. No, fuck that. Miguel Rodriguez is right here, inside this wall. And you broken the law. Autoridad legal en este recinto. Exijo que paren su búsqueda inmediatamente. Put it down. We're done here. Sí, voy a solicitar su documentación diplomática, sus pasaportes. You gotta be fucking kidding. Give him your passport, Chris. Voy a presentar una denuncia oficial en contra de cada uno de ustedes. Dengan gagalnya operasi penangkapan Miguel, Salcedo yang sadar jika kartel kali akan mencurigainya sebagai kepala keamanan, ia kemudian dengan cepat menghubungi agen Vestal dan Vanessa sehingga mereka bisa membawa keluarganya pergi dari Kolombia. Akan tetapi dengan visa dan paspor yang sudah ditahan oleh Jaksa Agung, mereka berdua meminta maaf kepada Salcedo karena tidak bisa memenuhi janji tersebut karena mereka akan ditarik mundur ke Bogota. Mengetahui jika kedua agen DEA tidak bisa membantunya, Salcedo kemudian bergegas pergi ke kediamannya dan mulai merakit satu senjata api karena dia tahu jika mulai saat ini nyawa keluarganya akan segera terancam. Episode ke-7 berakhir dengan memperlihatkan satu adegan di mana Pacho, CP, dan pasukannya mulai menyerbu pelabuhan Buenaventura dari kartel North Valley. Di sana, Pacho dan CP terlihat sangat bersantai menyaksikan anak buahnya menghabisi pasukan North Valley dan episode ke-7 pun berakhir. Episode ke-8 dibuka dengan memperlihatkan Navegante yang membawa Christina ke dalam hutan terpencil di Kolombia untuk diserahkan kepada gerilya komunis sesuai perintah dari Miguel. Di sana tentu saja Christina akan ditahan selama mungkin sehingga suami Christina yaitu Franklin Jurado tidak bisa bersaksi untuk Amerika. Atas insiden penggerebekan yang hampir menangkap Miguel tempo hari, kini David bersama ayahnya tersebut menginginkan seseorang untuk bertanggung jawab atas lemahnya sistem keamanan mereka. Secara logis, pencarian mereka tertuju kepada dua orang utama yaitu Enrique dan Salcedo. Enrique terbukti sebagai seseorang yang bertanggung jawab karena telah membiarkan truk Amerika melewati pos pemeriksaan yang dia jaga. Sementara untuk Salcedo sendiri, David belum bisa membuktikan karena di saat penggerebekan Salcedo berada di dekat ayahnya sehingga dia membutuhkan bukti kuat jika ingin menjadikan Salcedo sebagai seorang pengkhianat. Lo que pasó anoche, alguien tiene que pagar. Ya nos hicimos cargo del Calderón y esos putos gringos siguen tocando mi puerta. Dikarenakan mereka semua belum memiliki bukti yang kuat untuk menetapkan Salcedo sebagai tersangka, kini David menghubungi Salcedo guna memintanya membawakan Enrique ke hadapannya. Mengetahui apa yang akan terjadi jika David menemukan Enrique, Salcedo dengan cepat menemui Enrique di kediamannya dan meminta dia untuk berkemas karena nyawanya dalam bahaya. Di sana, Salcedo membawa Enrique ke suatu tempat dan mengatakan jika dia tidak boleh meninggalkan tempat persembunyiannya. Dilarang berbicara dengan siapapun menggunakan telepon dan menunggu sampai esok hari sehingga Salcedo bisa menyelesaikan masalah tersebut. La semana pasada cuando me dijiste que no dijera nada de la DEA y del escondite de ellos. Ey, eso no tiene nada que ver con nada. ¿A qué viene eso ahora? Vamos a salir de esta. Te lo prometo. Sesaat setelah menyembunyikan Enrique di tempat yang aman, Salcedo langsung menuju ke kediaman Miguel yang baru untuk menyampaikan informasi jika dia tidak menemukan Enrique di tempat tinggalnya. Meskipun di sana Salcedo sempat meyakinkan Miguel jika Enrique bukanlah dalang utama dan bisa dipercaya, David yang sama sekali tidak mengenal Enrique, ia bersikeras untuk menemukannya dan Miguel sendiri memberikan izin sehingga Enrique bisa berbicara langsung di hadapannya. Dengan izin yang sudah diberikan oleh Miguel, kini David dan Salcedo pergi ke apartemen milik Enrique untuk mencarinya. Di sana, sebelum pergi dari mobilnya, Salcedo sempat meninggalkan alat perekam di dalam mobil untuk mengetahui apa saja yang akan direncanakan oleh David. Dikarenakan Enrique sudah dibawa oleh Salcedo ke tempat lain, tentu saja pencarian mereka berakhir sia-sia sehingga David memutuskan untuk tetap berada di sana. Sementara Salcedo diminta untuk menemui Navegante di suatu tempat. Ese Navegante, uy, no me gusta que lo van a esperar.
Sebelum Salcedo pergi ke tempat di mana Navigante sudah menunggunya, ia menyempatkan diri untuk mendengarkan rekaman yang sebelumnya sudah dia dapatkan. Di sana, Salcedo sangat terkejut mendengar percakapan mereka di mana David menetapkannya sebagai dalang utama karena dia bisa membaca pergerakan Salcedo yang terlihat sangat mencurigakan. Di dalam rekaman tersebut, David sambil tertawa-tawa mengatakan jika dia akan sangat puas jika bisa membunuh Salcedo dengan tangannya sendiri. Bahkan tak hanya sampai di situ, David pun akan membunuh istri Salcedo yang dia anggap sangat sombong sehingga dia bisa membuat anak-anak mereka menjadi yatim piatu. Tiene que ser que los gringos están llamando a Natalia. Me va a encantar matar a ese hijo de puta. Y sabes a quién va a matar también, a la arrogante perra esa de su esposa. Voy a dejar huérfanos a esas pobres niñitas. Pobrecito, vos las adoptás. Mendengar hal tersebut, tentu saja Salcedo langsung berkeringat dingin dan mulai menghubungi istrinya, namun tidak ada jawaban darinya. Meskipun saat ini Salcedo mengetahui jika nyawanya dan nyawa keluarganya menjadi terancam, Salcedo yang masih percaya jika DEA akan menyelamatkannya, ia dengan cepat mengaktifkan lagi alat komunikasi dari DEA sehingga mereka bisa melacak keberadaannya. Untuk saat ini, tidak ada waktu bagi Salcedo untuk mencemaskan dirinya sendiri ataupun keluarganya. Saat ini, Salcedo harus menemui Navigante yang sudah menunggunya. Di sana, Navigante meminta Salcedo untuk membawanya ke rumah aman milik Palomari. Tujuan mereka menghampiri Palomari ialah untuk menyingkirkannya karena jika Palomari tertangkap, maka kerajaan besar kartel Kali akan segera terungkap. Palomari sendiri adalah otak dibalik kesuksesan yang diraih oleh kartel Kali. Dengan kecerdasan yang dia miliki, dia menjadi akuntan terbaik kartel Kali yang mengetahui setiap seluk-beluk di dalam kerajaan tersebut. Kepintarannya tersebut tentu saja bukan hanya dia pakai untuk mengurus segala administrasi dari kartel Kali, akan tetapi dia juga memakainya untuk melarikan diri bersama keluarganya. Alhasil, kedatangan Salcedo dan Navigante ke kediaman Palomari tidak menghasilkan apapun. Dia dan keluarganya ternyata sudah pergi lebih dulu sehingga Navigante meminta Salcedo untuk mencari keberadaannya karena Palomari adalah prioritas utama dari Miguel. No está. Por supuesto. Tampoco están las maletas. Seguramente se aculilló cuando se dio cuenta que iban a agarrar a don Miguel. Le dijo Salcedo. Lo tenés que encontrar. Don Miguel está dando prioridades. ¿Me entendés? Ya me encargo. Belum sempat beranjak dari tempat kediaman Palomari, Salcedo mendapatkan pesan dari David jika mereka berhasil menemukan Enrique di tempat persembunyiannya dan memintanya untuk datang ke suatu tempat. Scene berpindah kepada agen DEA yang saat ini sedang melakukan rapat penting dengan Menteri Pertahanan. Di sana, sang menteri mempermasalahkan operasi terakhir dari DEA yang ternyata telah melanggar aturan di mana mereka sudah memasuki kediaman tanpa izin, lalu kemudian melubangi tembok, menghancurkan beberapa properti, dan yang lebih parahnya lagi, mereka tidak mendapatkan hasil apapun dari operasi tersebut. Dikarenakan hal tersebut sudah tidak bisa lagi ditoleransi oleh sang menteri, kini izin operasi DEA di Kolombia akan ditarik oleh sang menteri sehingga mereka semua akan kembali ke Amerika. Mendengar hal tersebut, tentu saja Peña tidak menyerah dan langsung mengeluarkan satu buku keuangan kartel Kali di mana di dalamnya bisa menuntun mereka kepada pencuci uang, penyuapan, dan penjualan kokaina. Buku tersebut hanya bisa dibaca oleh dua orang dari kartel Kali. Yang pertama yaitu akuntan kartel bernama Guillermo Palomari, dan yang terakhir ialah Franklin Jurado yang bekerja sebagai pencuci uang dari kartel Kali. Dikarenakan Franklin Jurado saat ini berada di sel penjara Amerika, akhirnya sang menteri pertahanan memberikan kesempatan terakhir kepada agen Peña untuk menyelesaikan masalah tersebut sehingga Miguel Gilberto beserta komplotannya bisa dijebloskan ke dalam penjara. Kali's whole operation. That's right. So you're welcome to keep the ledger, Minister. But we have the only guy who can read it. Then, Agent Peña, I suppose you have to see this out.
Meskipun saat ini agen P-nya memiliki kesempatan dari Menteri Pertahanan, Duta Besar Amerika yang mengetahui jika saat ini Franklin Jurado hanya akan bersaksi setelah melihat istrinya, ia mulai menyudutkan agen P-nya dengan mengatakan jika P-nya tidak akan bisa menyelesaikan misi tersebut karena keberadaan Christina tidak ada yang mengetahui. Mendengar hal tersebut, agen P-nya tahu apa yang harus dia lakukan. Ia dengan cepat meminta bantuan kepada Don Bernard dan gokilnya lagi, Don Bernard tidak butuh waktu lama untuk menemukan lokasi dari seseorang yang P-nya cari. Di sana agen P-nya akhirnya mengetahui jika Christina tengah disandra oleh gerilya komunis di sebuah hutan di Kolombia. Dikarenakan hanya Don Bernard dan sekutunya yaitu Autodefensa satu-satunya sekutu yang bisa membebaskan Christina, akhirnya P-nya mau tidak mau harus bekerja sama dengan mereka. Agen P-nya akan mengirimkan segala sesuatu yang dibutuhkan untuk menyelamatkan Christina, mulai dari senjata terbaru dari Amerika, alat bantu pertempuran di malam hari, dan satu unit helikopter. Sementara itu Don Bernard sendiri menuntut kepada agen P-nya untuk memberitahu dia jika namanya muncul di daftar pencarian selanjutnya dari operasi DIE. Necesito que me hagas una promesa, Peña. Cuando en la DEA salga mi nombre en la lista de cosas por hacer, vos vas a coger un teléfono y me vas a llamar para yo estar precavido y poderme proteger con tiempo. Ahora entiendo. Get out of jail free card. Exactly. Keputusan agen P-nya untuk bersatu kembali dengan Autodefensas tentu saja keputusan yang tepat karena mereka semua memang orang-orang yang tepat dalam memburu para gerilya komunis. Pada awalnya milisi swasta tak hanya ilegal di Kolombia. Pasukan tersebut bahkan didorong oleh program pemerintah bernama Convivir yang dimulai pada tahun 1994. Program tersebut diberi wewenang kepada prajurit swasta untuk mengangkat senjata melawan gerilya komunis dan didanai langsung oleh Amerika. Castaño bersaudara mengelola milisi swasta terbesar di Kolombia. Anggota AUC mereka atau Autodefensas Unidas de Colombia berjumlah puluhan ribu dan korbannya mencapai ratusan ribu. Perang mereka tentu tidak akan ada habisnya. Jika ingin memburu gerilyawan komunis di hutan, merekalah solusinya. Hal tersebut dibuktikan oleh CIA yang pernah menyewa mereka untuk menghabisi komunis di saat hari Natal dan hasilnya pun sangat memuaskan. Rencananya saat ini mereka akan menyerang para gerilya komunis di saat matahari mulai terbenam. Meskipun mereka mengetahui jika FARC sering latihan bersembunyi di malam hari dengan peralatan canggih berupa kacamata generasi ketiga yang bisa melihat di malam hari dari Amerika, kini mereka semua sangat yakin bisa membantai gerilya komunis dan menyelamatkan Christina. En 3 horas se va a hacer de noche. Y después buscan los avistamientos desde las partes altas y en el transcurso de los senderos. Es que esas ratas saben esconderse bien. Y una vez estén oscuras, se van a agarrar de una de esas cuerdas que tienen allá en la selva. Y donde nosotros lleguemos a encontrar una de esas cuerdas, nos le metemos a esa trinchera y tan. So armamos una matasomira, hijo de puta. Singkatnya, saat ini mereka semua sudah berada di dalam helikopter dan menuju ke markas gerilya komunis yang berada di tengah hutan. Dengan semua peralatan dan pengalaman bertempur mereka, satu persatu gerilya komunis yang berada di sana mulai tumbang terkena timah panas dari pasukan gabungan tersebut. Recibido, Alfa. Nos vamos a sacar de ahí. Rotor en posición vertical. Tiempo estimado 30 segundos. Rotor, tiempo estimado 5 segundos. Lo tenemos localizado. Bueno, mi gente, que empiece el triqui-traque. A mí no me van a salir con maricaditas que esto está fácil. Pilas pues. ¡Se prendió esa mierda! Penyelamatan Christina di dalam medan pertempuran tersebut terjadi sangat dramatis di mana satu persatu anggota gerilya lagi-lagi menjadikan Christina sebagai sandranya agar dia bisa melarikan diri. Beruntungnya agen P-nya memiliki bakat menembak yang sangat baik sehingga Christina bisa diselamatkan tanpa terluka sedikit pun. Christina. Don't. No se mueva. Baja el arma. Da un paso más y la...
Dengan Christina yang sudah berhasil diselamatkan, Agent P-nya langsung membawa Christina ke dalam helikopternya dan membiarkan Auto Defensas membantai semua gerilya komunis. Sementara itu di saat yang bersamaan, kini Salcedo tiba di sebuah gudang industri yang sangat gelap dan melihat Enrique yang sudah tergantung dengan memar di wajahnya. Di sana Don Miguel meminta Salcedo untuk menjelaskan beberapa hal yang sudah dikatakan oleh Enrique. Kedua rekan kerja yang dulu saling melindungi satu sama lain kini mulai menyalahkan satu sama lainnya. Enrique memberitahu mereka bahwa Salcedo mengetahui lokasi DIE dan menyuruhnya untuk tetap diam. Sadar akan posisinya yang mulai terancam, Salcedo dengan cepat mengatakan jika Enrique sudah berbohong dan hampir memukulnya karena ucapan tersebut akan membahayakan keluarganya. David yang sedari awal memang sangat membenci Salcedo karena sudah mengambil posisinya sebagai tim keamanan ayahnya, ia dengan cepat menodongkan senjata apinya kepada Salcedo dan memohon izin kepada ayahnya untuk membunuh Salcedo dengan tangannya sendiri. Yo estoy harto, papá. No, señor. Pero David, por favor, pero ¿qué es esto? Pero señor, no tengo ni idea de... Namun sebelum semua itu terjadi, tiba-tiba saja suara skypager berbunyi yang berasal dari kantong Enrique. Entah bagaimana Salcedo bisa menyelipkan benda kecil tersebut ke dalam saku Enrique. Namun satu hal yang pasti, nyawa Salcedo bisa terselamatkan karena Don Miguel percaya hanya benda itulah yang bisa melacak keberadaan mereka. ¿Qué putas es eso? ¿Sos vos, marica? ¿Ah? ¿Qué haces, ah? Señor, se lo juro, yo nunca había visto eso. Dikarenakan mereka sudah menemukan siapa pengkhianatnya, David bersama anak buahnya langsung memasukkan kantong plastik ke kepala Enrique dan mencekiknya. Kejadian itu tentu saja sangat mengerikan di mana Salcedo harus mengkhianati temannya sendiri demi menyelamatkan keluarganya. Episode ke-8 berakhir dengan beberapa adegan di mana Salcedo menemui Paula di kediaman orang tuanya dan langsung menangis terseduh-seduh tanpa sempat menjelaskan semuanya. Setelah semua yang terjadi kepadanya, Salcedo dengan cepat menghubungi DIE menggunakan telepon umum yang tentunya tidak bisa disadap oleh kartel Kali. Di sana, Agent Vanessa yang mengangkat telepon dari Salcedo tentu saja sangat terkejut ketika dia mendengar jika Salcedo mengetahui keberadaan Don Miguel dan operasi penangkapannya harus dilakukan sekarang atau Salcedo akan segera mati. Sementara itu di sisi lainnya, Agent P-nya yang saat ini akan membawa Christina ke Miami, ia dibuat sangat terkejut di saat mendapatkan informasi jika Franklin Jurado baru saja ditikam di dalam penjara dan tewas begitu saja tanpa sempat mendapatkan perawatan medis. Tentu saja berita itu tak hanya menghancurkan hati Christina, tetapi juga akan menghentikan upaya mereka dalam menjebloskan Gilberto ke penjara yang sesungguhnya. Dan episode ke-8 pun berakhir. Episode ke-9 dibuka dengan memperlihatkan Don Miguel yang sedang mendengarkan rekaman dari hasil penyadapan kakaknya yang berada di dalam penjara. Di sana, Miguel mengetahui jika Gilberto masih ingin mereka semua mengikuti permainannya, yaitu menyerahkan diri. Selain obrolan itu, Gilberto meminta CP dan Paco untuk bersabar, dan terdengar bahwa CP meminta sebagian laboratorium di New York City, sedangkan Paco ingin menyelesaikan urusannya dengan keluarga Salazar. Mengetahui itu, Don Miguel mengirimkan kulkas berisi potongan tubuh anak buah Henao dari kartel North Valley. Dengan satu hadiah dari Don Miguel tersebut, peperangan antar kartel North Valley dengan kartel Kali secara resmi telah berakhir karena selain berisi potongan tubuh dari anak buah Henao, Don Miguel pun mengirim pesan agar Henao menghubunginya sebagai kesepakatan gencatan senjata. Saat ini Miguel sedang mencapai puncak kekuasaan kriminalnya dan berusaha menggantikan Gilberto sebagai pemimpin utama di dalam kartel Kali. Baginya, menyerah hanyalah keinginan dari Gilberto dan mereka berdua tidak wajib untuk mematuhinya. Di sana, Miguel memiliki proposal yang lebih meyakinkan untuk kedua partnernya daripada harus menyerahkan diri. Yang pertama, CP ingin menguasai New York City. Jadi, Miguel memberikan paspor dan nomor jaminan sosial baru serta 2 alamat laboratorium di New York City sehingga CP bisa membangun kembali
kerajaan besar mereka. Lalu janji yang belum sempat diberikan Gilberto kepada Pacho ialah keluarga Salazar. Jadi Don Miguel memberikan lokasi persembunyian keluarga Salazar kepada Pacho sehingga dia bisa membalaskan dendam dari adiknya. Tentu saja CP dan Pacho menyetujui hal tersebut, di mana mereka akan meneruskan bisnis haram ini sehingga mencapai puncak yang lebih tinggi. Entregarse pa maricas. Sementara itu di sisi lainnya, dengan kebocoran informasi yang mengakibatkan Franklin Jurado terbunuh sebelum memberikan saksi yang bisa membuat Gilberto berada di dalam penjara selamanya, Duta Besar Crosby memberitahu Peña bahwa waktu mereka sudah habis. Semua upaya lebih lanjut untuk menangkap Miguel akan ditangani oleh Colombia dan tim DEA akan selesai bekerja pada hari ini pukul 5 sore. Yang jadi masalahnya di sini, Peña tidak ingin menyerah begitu saja. Dia mulai meyakini jika Menteri Pertahanan Botero adalah mata-mata yang bekerja untuk kartel Cali. Jika mereka menyerahkan misi tersebut kepada otoritas Kolombia, maka Miguel tidak akan berada di dalam penjara dan informan yang sudah membantu mereka selama ini cepat atau lambat akan berada di dalam bahaya. Sir, what if Botero is the leak? Then we're handing it over to the guy who works for the cartel. Ambassador, our CI, he's done everything we've asked him to do. He's risked his life, he's risked his family. We'd be hanging him out to dry. So get him out now. Mendengar hal tersebut, Crosby memberikan pilihan kepada Peña untuk menyelamatkan informannya atau tetap menangkap Miguel dengan konsekuensi informannya akan terbunuh. Tentu ini adalah pilihan yang sulit bagi Peña, namun dia masih yakin bahwa dia bisa menyelamatkan informannya sambil menangkap Miguel secara bersamaan. Langkah pertama yang dilakukan oleh Peña ialah membohongi agen Vestal dan Vanes jika Crosby tidak setuju untuk menyelamatkan Salcedo. Satu-satunya harapan mereka ialah menangkap Miguel sehingga Salcedo bisa terlepas dari genggaman kartel Cali. Tentu hal ini akan menjadi semakin sulit karena setiap langkah yang dilakukan oleh DEA akan dibocorkan oleh Menteri Pertahanan. Setelah memotivasi agen Vestal dan Vanes agar cepat bertindak, Peña kemudian kembali ke Jenderal Serrano untuk meminta sedikit pasukannya karena hari ini mereka akan menangkap Miguel di tempat persembunyiannya. Pada awalnya, Jenderal Serrano tidak ingin membantu agen Peña mengingat kegagalan dari misi terakhir mereka. Hal tersebut Jenderal katakan bukan tanpa alasan karena setelah kegagalan misi kemarin, atasan Jenderal Serrano menghampirinya dengan mengatakan jika dia bisa kehilangan segalanya jika melakukan satu kesalahan lagi. Namun setelah melihat tekad besar dari agen Peña yang ingin menghabisi bos kartel, Jenderal Serrano akhirnya setuju dengan rencana dari agen Peña. General, usted métalo a la cárcel y yo me aseguro que se quede adentro. Está bien, vamos a hacerlo. Y esperemos que esté disfrutando de su último día de libertad, ese malparido. Lalu setelah mendapatkan dukungan dari Jenderal Serrano, agen Peña pun mengumpulkan mereka berempat di ladang tebu untuk menyusun rencana mereka. Di sana Salcedo memberitahu mereka semua jika dia akan memindahkan Miguel dari tempat persembunyiannya menuju ke tempat lain yang berada di Santa Rita. Nantinya akan ada sedikit penjaga yang membawa 4 mobil di mana Miguel akan ditempatkan di dalam barisan ketiga dari 4 mobil tersebut. Bagaimanapun mereka harus membuat Miguel keluar dari tempat persembunyiannya, karena jika dia tidak keluar maka akan sangat sulit menangkapnya di dalam seperti operasi sebelumnya. Yo estoy pensando en algo mucho más agresivo. Yo quiero darle la oportunidad a ese hijo de puta que se quede en otra parte que no sea la parte trasera de mi camión. Ustedes háganlo salir del edificio. Yo lo agarro. Sesaat setelah menyusun beberapa rencana, Salcedo kemudian pergi menemui Paula dan memberitahu jika nanti akan ada anggota DEA yang menjemputnya. Meski begitu, Paula harus bersiap untuk kemungkinan seseorang dari kartel datang untuk membunuh mereka. Untuk itu, Paula diminta memegang satu senjata api agar dia bisa berjaga-jaga sampai anggota DEA menyelamatkannya. Meski berat, Paula akhirnya mulai percaya diri bahwa dia bisa melakukannya sehingga keluarganya tetap aman.
Dengan semua rencana yang sudah mereka buat, Agen Peña memulai semuanya dengan pergi mengunjungi Menteri Pertahanan, memberitahu jika DEA baru saja menemukan tempat persembunyian Miguel dan akan berencana untuk menangkapnya sore ini. Mendengar hal tersebut, tentu saja Botero sangat terkejut karena Agen Peña sudah mengerahkan pasukannya tanpa berkoordinasi terlebih dahulu kepadanya. Informasi tersebut dengan cepat sampai di telinga Don Miguel sehingga dia memanggil Salcedo untuk membawanya pergi. Jebakan dari Agen Peña untuk mengetahui apakah Botero memang pengkhianat akhirnya kini sudah terbukti karena informasi penggerbekan yang hanya Peña beritahu kepada Botero sudah sampai di kartel Cali. Bahkan tak hanya sampai di situ, Carolina Alvarez sendiri ternyata sudah menyelidiki dokumen bank di Curaçao yang Peña berikan tempo hari. Dia mendapatkan informasi bahwa ada satu nama yang terdaftar bersama Franklin Jurado di akun itu. Nama tersebut ialah Santiago Medina, di mana dia seorang kolektor seni yang memiliki gosip telah membantu para pejabat Kolombia melakukan pencucian uang. Hal tersebut dilakukan melalui kegiatan amal, perusahaan fiktif, dan pendanaan kampanye. Lalu yang paling mengejutkan adalah di saat kampanye presiden sebelumnya, dia ternyata bekerja sama dengan Fernando Botero, sang Menteri Pertahanan, dalam memenangkan Presiden Samper yang saat ini sedang menjabat. Pero parece que le lava la plata a la clase alta colombiana por medio de beneficencias, de corporaciones falsas, contribuciones para campañas. Y adivine al lado de quién trabajó Santiago Medina en la última campaña presidencial. Fernando Botero. Scene berpindah kepada David dan Dario yang saat ini masih mencari beberapa bukti untuk membunuh Salcedo. Di sana dia mendatangi salah satu rumah yang pernah disebutkan oleh Enrique sebelum dia dibunuh. Meski berhasil menemukan tempat persembunyian agen DEA, David dan Dario tidak menemukan bukti-bukti yang kuat jika Salcedo pernah berada di sana untuk membantu DEA. Di saat Dario hampir menyerah dan mengajak David untuk pulang, ternyata David menemukan CCTV yang berada di seberang jalan. Hal tersebut tentu saja dimanfaatkan oleh David dengan cara memutar ulang rekaman CCTV hingga pada akhirnya David menemukan Salcedo yang datang ke tempat tersebut. Adelante. Más. Ahí. Voy a matar a ese puto. Tentu saja David langsung menghubungi ayahnya agar tidak pergi bersama Salcedo karena hal itu hanyalah jebakan untuk menangkapnya. Namun sayangnya panggilan dari David tersebut tidak diangkat oleh Miguel sebab saat ini dia sedang berbenah dan menyuruh Salcedo untuk turun membawa pakaiannya. Sementara Salcedo sedang mempersiapkan pelarian dari Miguel, pasukan DEA bersama Jenderal Serrano sudah berada di posisinya masing-masing dan hanya perlu menunggu Salcedo keluar membawa Miguel ke daerah Santa Rita. Akan tetapi setelah sekian lama menunggu, Don Miguel tidak kunjung keluar. Ternyata saat ini dia sedang berbincang bersama anaknya mengenai pengkhianatan yang dilakukan oleh Salcedo. Di sana David bersikeras jika Salcedo adalah seorang pengkhianat dan meminta ayahnya untuk tidak pergi karena dia sudah menunggunya. Mendengar hal tersebut, akhirnya Don Miguel mau mempercayai anaknya tersebut dan meminta Salcedo untuk masuk kembali karena ada yang harus dibicarakan. Jorge, Don Miguel manda decir que necesita que lo ayudes con algo antes de irnos. Fuck. They just called him back inside. Agen Vestal sendiri yang melihat Salcedo masuk kembali, ia mulai mengkhawatirkan keselamatan Salcedo sebab sampai saat ini dia tak kunjung keluar dari hotel tersebut. Mengetahui jika ada hal yang aneh, Vestal meminta kepada Agen Peña untuk diizinkan masuk ke hotel karena nyawa Salcedo sedang terancam. Untungnya Peña mengizinkan Agen Vestal yang ingin menyelamatkan Salcedo. General, tenemos que entrar ya, cambio. Sementara Agen Vestal sedang berupaya masuk ke dalam hotel melalui pintu belakang, di sisi lain David ternyata menghampiri kediaman Paula bersama anak buahnya. Di sana Agen Vaness yang sudah mendapatkan tugas untuk menjemput dan menjaga keluarga Salcedo, dia tentu saja masuk ke dalam rumah untuk melindungi mereka. Sempat terjadi baku tembak di antara mereka, namun David bersama Dario harus pergi meninggalkan lokasi itu di saat Vaness menggunakan senapan mesin milik Salcedo.
Adegan menjadi semakin menegangkan di saat Salcedo berhadapan langsung dengan Don Miguel. Di sana Don Miguel tanpa berbasa-basi lagi langsung memukuli Salcedo dan mulai menginterogasinya. Di sana Don Miguel kecewa terhadap Salcedo sebab Don Miguel memberikan kepercayaan penuh kepadanya, lalu membiarkan Salcedo mendengarkan percakapan pribadinya, menerima uang darinya, dan bahkan Don Miguel lebih mempercayai Salcedo dibandingkan dengan anaknya tersebut. Namun setelah semua yang Miguel berikan, hal itu ternyata tidak berarti apa-apa bagi Salcedo. Dia tetap mengkhianatinya dan akan menyerahkannya kepada DEA. Te di toda mi confianza. ¿Y eso qué significó para vos? Una mierda. Nada. Eres una ratica de alcantarilla. ¿Sabes lo que acabo de hacer, malparido hijo de puta? Llamé a David para que vaya a tu casa y matara a tu puta esposa y a tus 2 hijitas, malparido hijo de puta. Kesal karena sudah dikhianati, Don Miguel mulai mencekik Salcedo menggunakan kantong plastik sama seperti yang dia lakukan terhadap Calderon dan Enrique. Namun bedanya kali ini Don Miguel melakukannya secara perlahan sehingga Salcedo tidak langsung mati. Sementara Don Miguel masih bersenang-senang dengan nyawa Salcedo, Agent Vestal bersama pasukannya ternyata sudah berhasil masuk ke kediaman Miguel dan mulai menyusuri satu persatu ruangan untuk menyelamatkan Salcedo. Di sana dengan pengalaman bertempurnya, mereka dengan mudah menghabisi satu persatu anak buah Don Miguel yang berjaga di sana. Selain itu, pertempuran tak hanya terjadi di dalam hotel. Di luar hotel pun ternyata terjadi pertempuran antara pasukan Jenderal Serrano dengan anak buah kartel Cali. Singkatnya, saat ini Don Miguel diberitahu jika beberapa anggota DEA sudah masuk ke dalam hotel. Dikarenakan hal tersebut sangat berbahaya jika dia masih berada di sana, salah satu anak buahnya terpaksa menarik Miguel yang masih ingin menghukum Salcedo. Di sana, Don Miguel dibawa ke salah satu pintu keluar rahasia dan akan pergi meninggalkan hotel tersebut. Beberapa menit setelah Miguel berhasil melarikan diri dari hotel tersebut, ia sedikit lega karena merasa jika tidak ada yang mengikutinya. Namun tak lama setelah itu, mobilnya ditabrak dari samping oleh truk polisi yang membuat mobilnya terpelincir, dan pada akhirnya pelarian Don Miguel pun telah berakhir. Miguel Rodríguez está bajo arresto. Dengan Miguel Rodríguez yang berhasil diamankan, Jenderal Serrano langsung mengabarkan kepada agen Peña jika Miguel sudah ditangkap dan akan segera diterbangkan ke Bogota untuk dipenjara. Bahkan tak hanya sampai di situ, sepertinya kemenangan besar akan datang kepada agen Peña di saat Carolina memberitahu jika ada dana sebesar $6 juta yang masuk ke rekening untuk kampanye presiden dari kartel Cali. Hal tersebut tentu saja membuat agen Peña bersemangat dan langsung memberitahu duta besar jika dana tersebut dipakai oleh Presiden Samper untuk memenangkan pemilu. Dengan semua bukti yang sudah Peña kumpulkan, tentu saja dia berharap agar semua politisi yang korup bisa ikut ditahan sehingga para bos kartel akan menetap selamanya di dalam penjara. Namun kenyataannya tak sesuai seperti yang diinginkan oleh Agent Peña. Ternyata duta besar dan CIA sudah mengetahui lebih dulu tentang hal ini dan mereka hanya menyimpan bukti-bukti sambil mengikuti permainan dari pemerintah Kolombia. Hal tersebut dikarenakan Presiden Samper sudah menjadi sekutu yang baik bagi Amerika sehingga meskipun kartel Cali terbukti menyuap sang presiden, keempat bos kartel tersebut tetap akan melanjutkan negosiasi dengan pemerintah dan Amerika tidak akan mencampuri urusan mereka. Jelas agen Peña sangat kecewa dengan keputusan dari duta besar yang lebih memilih untuk tetap diam setelah semua yang sudah dilakukan oleh kartel Cali.
kali. Di sana bahkan Peña tidak sedikit pun merayakan keberhasilannya, padahal dia menjadi satu-satunya agen yang berhasil menangkap 2 bos besar dari kartel Cali. How about I tried to warn you. Like you've never cut a corner to get to the front of the line. But any way you slice it, you're the agent that put cuffs on 2 Cali godfathers. No small feat. Go on. You earned it. Episode ke-9 berakhir dengan beberapa adegan di mana Miguel akhirnya ditempatkan di satu sel yang sama dengan Gilberto. Di sana Gilberto meyakinkan adiknya tersebut untuk tidak memikirkan apapun yang sudah terjadi. Saat ini dengan tertangkapnya Miguel, ternyata hal ini membuat Gilberto sangat senang sebab mereka hanya perlu menunggu CP dan Paco untuk menyerahkan diri. Bagi Gilberto, penyerahan diri mereka berempat adalah awal yang baik untuk melanjutkan negosiasi dengan pemerintah. Nantinya di saat negosiasi mereka selesai, maka mereka akan terbebas dari tuntutan apapun dan bisa menikmati uang yang mereka dapatkan secara resmi. Sementara itu di sisi lainnya, karena Gilberto sudah meminta CP dan Paco untuk menyerahkan diri, CP yang saat ini sedang makan di sebuah restoran ternyata sudah menghubungi pihak berwajib dan meminta mereka untuk menunggu sebentar sampai dia menyelesaikan makan malamnya. Sementara itu Paco sendiri, dia pun setuju untuk menyerahkan diri. Namun sebelum hal itu terjadi, Paco akan mengurus keluarga Salazar terlebih dahulu dan episode ke-9 pun berakhir. Episode terakhir dari season ketiga dibuka dengan memperlihatkan Paco Herrera yang mulai membalas dendam kepada keluarga Salazar dengan cara menghampiri mereka di kediamannya. Di sana dia langsung membantai seluruh anggota keluarga Salazar bersama pasukannya. Julio, Pacho hijo de puta, malparido perro. ¿Sabes qué me alegra, Pacho? Señora Salazar. Que mis muchachos no hayan rematado a tu hermano Álvaro, para que él pueda vivir los días que le queden como medio hombre. Sesaat setelah dendamnya itu terbalaskan, ia kemudian datang ke gereja setempat untuk menyerahkan diri kepada Jenderal Serrano sesuai permintaan dari Gilberto. Tentu saja dengan penyerahan diri dari keempat anggota The Godfather, pemerintah Kolombia langsung mengklaim kemenangan besar dalam upaya memberantas narkoba di Kolombia. Namun setelah semua kebenaran yang kita ketahui, hal itu hanyalah omong kosong belaka sebab pemenang sebenarnya adalah para pemimpin dari kartel Cali. Bagaimana tidak, mereka memang berada di dalam penjara. Namun dengan koneksi yang mereka bangun bersama sang presiden sebelum dia menjabat, mereka bahkan tak perlu membuat penjara sendiri seperti Pablo Escobar karena setelah semua yang mereka berikan, keempat anggota The Godfather itu akan segera bebas dan bersih dari catatan kriminalnya. Feliz de tenernos todos juntos. Va a empezar a funcionar la inversión que hicimos en nuestros amigos. Ya verán, dentro de poco tiempo esto va a ser un chiste malo del que no queremos ni acordarnos. Por eso, señores, yo propongo un brindis. Por mi hermano Gilberto, nuestro líder. Caballeros de Cali, salud. Salud. Sementara itu agen Peña yang memiliki ambisi besar untuk mengekstradisi keempat anggota The Godfather, ia kemudian langsung menghampiri Salcedo dan mengatakan jika dia membutuhkan Guillermo Palomari untuk bersaksi di Amerika. Kesaksiannya itu akan sangat berguna untuk mengekstradisi bos kartel ke Amerika karena jika hal itu tidak dilakukan maka keempat anggota The Godfather akan menggunakan koneksinya untuk membebaskan diri. Beruntungnya di sana Salcedo sadar jika mereka masih memiliki kekuasaan dan uang yang mereka peroleh, maka nyawa dia dan keluarganya akan mulai terancam jika mereka berempat sudah dibebaskan. Dengan Salcedo yang setuju untuk membantu Peña dalam mencari Palomari, dia memberitahu Peña jika istri Palomari berselingkuh dengan rekan kerjanya yang bernama Freddy Moya. Dari situlah mereka berencana untuk menyadap telepon dan melihat apakah mereka bisa mendapatkan lokasi sang istri dari telepon pribadinya. And he can keep them in prison? You find Palomari or the Godfather's walk. You're not gonna find him without me. You're right.
Setelah berhasil landing kembali ke kota Kali, mereka semua langsung menyebar untuk menjalankan misinya masing-masing. Tahap pertama yang Agent P-nya lakukan ialah menyuruh Agent Vestal menjaga Salcedo yang pergi ke kantor lamanya untuk melakukan penyadapan. Lalu Agent Vanes bertugas menangkap Espinosa sehingga dia tidak kembali ke kantor yang sudah diambil alih oleh Salcedo. Sementara Agent P-nya sendiri, dia pergi ke kantor di mana Freddy Moya bekerja dan mengatakan jika saat ini Palomari sedang dicari oleh DEA. Jika saja dia mengetahui lokasinya, maka akan ada imbalan besar untuknya. Dengan keberhasilan Agent P-nya memanipulasi Freddy Moya, dia yang memang sedari awal ingin merebut istri Palomari, kemudian berpikir jika menyerahkan Palomari kepada DEA adalah langkah yang bagus sehingga mereka berdua bisa bersama selamanya. Akan tetapi yang tidak diketahui oleh Freddy dan Patricia ialah telepon yang saat ini mereka gunakan ternyata sedang disadap oleh Salcedo sehingga lokasi dari Patricia bisa diketahui oleh mereka. Namun meski saat ini mereka sudah mengetahui lokasi dari Patricia yang bisa membawa mereka kepada Palomari, mereka benar-benar harus bertindak cepat karena di malam harinya Freddy bertemu dengan David untuk menyerahkan lokasi dari Palomari. Pada awalnya Freddy berpikir bisa bekerja sama dengan David. Di sana dia mencoba memeras David untuk memberikan imbalan yang lebih besar dari apa yang ditawarkan oleh DEA. Namun sayangnya Freddy tidak mengetahui kebengisan dari David. Alih-alih mendapatkan banyak uang sekaligus bisa merebut istri Palomari, ia malah dihajar habis-habisan oleh David yang memaksa dia untuk segera memberitahu lokasi dari Palomari. Por teléfono me diste a entender de que vos sabes dónde está Palomari. La información que andas buscando puede que esté en mi posesión. Así que de pronto nos podemos ayudar el uno al otro. Si llegamos a un acuerdo, esa información puede ser tuya. Ok. Ya me preparaste un trago. ¿Listo? Dale. ¿Dónde putas está Palomari, marica? ¿No me oíste? Singkatnya, saat ini agen DEA sudah sampai di apartemen untuk meyakinkan Palomari agar ikut dengan mereka. Nantinya Palomari akan diberikan perlindungan di Amerika asalkan dia mau bersaksi untuk mengekstradisi keempat anggota The Godfather. Pada awalnya negosiasi mereka berjalan sangat sengit dikarenakan Palomari menginginkan imbalan lebih yang mencakup keberlangsungan hidup keluarganya di Amerika. Akan tetapi di saat P-nya mengatakan jika saat ini kartel Kali sedang mencarinya dan ini adalah satu-satunya kesempatan agar keluarganya bisa tetap hidup, akhirnya P-nya berhasil meyakinkan Palomari dan Patricia sehingga mereka berdua langsung merapikan pakaiannya dan akan pergi ke Amerika. Why don't you pack your things as little as possible? No, Guillermo, no, nos podemos ir ya por lo menos en una semana. Pero yo necesito dejar todo organizado en la empresa porque yo no me puedo ir así. Por lo menos que nos den una semana, no me puedo ir. Go help your kids pack and let me talk to your wife. Ya. Señora Palomari se queda, se muere. ¿Entendido? Sementara agen DEA menunggu keluarga Palomari yang sedang berkemas, Salcedo yang bertugas mengawasi area luar, dia tiba-tiba dikejutkan dengan kedatangan dari Navigante yang langsung menodongkan senapan mesin ke hadapannya. Jelas hal ini membuat Salcedo sangat gemetar mengingat Navigante adalah sikario terbaik yang dimiliki oleh kartel Kali. Di saat Salcedo sudah putus asa dan menganggap jika ajalnya akan segera tiba, beruntung Navigante tidak jadi membunuhnya sebab hal tersebut akan dilakukan langsung oleh David. Dikarenakan tugas Navigante di sana hanyalah menangkap Salcedo dan menghabisi keluarga Palomari, ia kemudian mulai bersemangat ketika walkie-talkie milik Salcedo berbunyi yang meminta dia untuk mengamankan lokasi karena mereka semua akan segera keluar. Pada awalnya Salcedo hanya berdiam diri dan tidak menjawab panggilan dari DEA. Namun di saat Navigante menodongkan senapan mesin ke hadapannya dan memaksa Salcedo untuk menjawab panggilan tersebut, akhirnya Salcedo terpaksa menjawab jika area di luar sudah aman sehingga mereka bisa keluar sekarang juga. Setelah panggilan tersebut, benar saja agen DEA bersama keluarga Palomari mulai keluar dan di saat itulah Salcedo melakukan satu hal yang belum pernah dia lakukan selama ini. Acabemos con esta historia. No te quiero matar. Baja el arma. ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren! ¡No miren!
¿Qué putas está haciendo este hombre acá? He saved your life! It's a fucking car! ¿Qué carajo? Sementara itu di sisi lainnya, informasi mengenai tewasnya Navigante dengan cepat sampai di telinga David dan dia yang tidak ingin kehilangan Palomari. Dengan ini memerintahkan semua anak buahnya untuk pergi ke bandara sehingga mereka bisa mencegah Palomari yang ingin melarikan diri. Namun belum sempat menaiki mobil, dia dan semua anak buahnya harus tewas di tangan kartel North Valley yang ingin mendeklarasikan perang kepada kartel Cali. Eso es el Valle del Norte, hijo de putas. ¿Con quién cree que está metiendo, Esos dos mierdas son malparidos. Dengan terbunuhnya kedua orang terpenting di dalam kartel Cali dan Palomari yang berhasil diterbangkan ke Amerika, Palomari langsung membeberkan banyak informasi di pengadilan federal dari New York hingga Miami. Di sana bukti-bukti pun mulai ditunjukkan seperti buku transaksi kartel Cali yang hanya bisa dibaca olehnya. Dengan bukti-bukti tersebut, orang-orang mulai tertarik dengan hal yang dia katakan, terutama soal pengaruh kartel pada pemerintah Kolombia. Hal tersebut tentu saja membuat pemerintah Kolombia geram sehingga mereka bertindak defensif dengan menyatakan bahwa kesaksian dari Palomari hanyalah bualan yang dibuat-buat. Meski begitu, kekacauan tidak bisa terhindarkan di saat Kongres Amerika Serikat mulai membahas tentang rencana untuk mengubah Kolombia dari sekutu pemberantas narkoba menjadi musuh yang harus diperangi sehingga peredaran narkoba bisa dihentikan. Upaya pertama mereka dalam mengatasi Kolombia ialah dengan mengancam akan menghentikan dukungan vital yang menyokong kepentingan rahasia kedua negara. Hal tersebut membuat mereka menjadi takut. Namun, jika kalian berpikir hal itu cukup untuk menegakkan keadilan, maka kalian salah besar. Sebab saat ini, agen P-nya ternyata disemprot habis-habisan oleh duta besar karena dia mendapatkan banyak kritik dari Departemen Kehakiman akibat tindakan yang dilakukan oleh agen P-nya. Bagi duta besar, tindakan yang P-nya lakukan bisa merusak reputasi kedua negara jika masyarakat mengetahui bahwasannya pemimpin mereka mendukung kartel narkoba. Untuk saat ini, agen P-nya diminta untuk berpuas diri dan tidak melanjutkan tindakan apapun sebab duta besar akan pergi ke istana negara untuk membuat Presiden Samper menahan keempat bos kartel sedikit lebih lama lagi. Mendengar hal tersebut, agen P-nya yang merasa jika keempat anggota The Godfather seharusnya diekstradisi bukannya hanya ditambah masa tahanannya, dia secara hormat mengatakan bahwa dia sedang menyusun draft dakwaan yang menguraikan keterlibatan Presiden Samper dengan kartel Cali. We drew up a draft indictment outlining President Samper's ties to the Cali cartel. Alleged ties. And I suggest you keep that draft to yourself. The DOJ is not going to topple a government, Agent Pena. You can't tell me you're surprised by that. Meski saat ini agen P-nya sadar bahwa dia akan kehilangan karir yang sudah lama ia bangun selama ini, dia yang sudah muak dengan cara pemerintah yang tidak peduli pada perang yang seharusnya mereka hadapi dan berpura-pura telah memenangkannya, agen P-nya benar-benar berniat akan membongkar kebohongan dari pemerintah sehingga semua masyarakat mengetahui kebenarannya. Hal tersebut dibuktikan oleh agen P-nya dengan melakukan wawancara yang mengungkap kabar bahwa kartel Cali telah menandai kampanye Presiden Samper dan mendapatkan imbalan kekebalan hukum. Tentu saja di saat seorang petinggi DEA memberikan pernyataan resmi bahwa pemerintah AS tak hanya mengetahui hal itu, tetapi juga membiarkan hal itu terjadi tanpa melakukan tindakan yang seharusnya. Hal tersebut memicu banyak massa turun ke jalan untuk menuntut keadilan. Buntut dari tindakan yang P-nya lakukan, ia lagi-lagi disemprot oleh duta besar yang marah karena P-nya menyebut negaranya sendiri sebagai narkodemokrasi. Akibatnya, Departemen Luar Negeri dan pemerintah Kolombia yang sudah geram, mereka menginginkan agen P-nya untuk pergi dari Kolombia dan duta besar sendiri mengatakan jika P-nya memiliki ambisi untuk karirnya, sebaiknya dia mengubur dalam-dalam ambisi itu. Sebab jika P-nya bertindak lagi, maka dia hanya akan menimbulkan kekacauan yang tentu tidak bisa diterima oleh pemerintah. Mendengar hal tersebut, agen P-nya pun menerimanya dengan senang hati sebab dia ternyata sudah mengundurkan diri dari DEA sebelum melakukan wawancara tersebut. Any aspirations you had for your career just got dragged behind the barn and shot. I resigned from the DEA this morning.
Warga Kolombia menyebut skandal tersebut sebagai Proceso 8.000, sebuah serangkaian peristiwa yang akhirnya mengakhiri kekuasaan dari para bos besar Cali. Mulai dari CP Santa Cruz yang melarikan diri karena tidak mendapatkan jaminan hukum minimal dari pemerintah. Dikarenakan CP merasa jika penjara bukanlah tempat terbaiknya, dia mulai mencari sekutu yang baru yang bisa membantunya membangun kembali kerajaan narkobanya. Akan tetapi kesalahan memilih sekutu yang mengharapkan lebih banyak kontribusi dari yang mampu CP berikan, hal tersebut mengakibatkan perjalanan liar dari CP Santa Cruz telah berakhir. Lalu kemudian serangkaian peristiwa yang terjadi berlanjut kepada nasib Pacho Herrera di dalam penjara yang ternyata tidak berjalan baik. Balas dendam dalam dunia narkoba ternyata tidak pernah ada habisnya, dan perseteruan Pacho dengan keluarga Salazar menjadikannya musuh abadi bagi kartel North Valley. Sementara bagi Rodriguez Oruela bersaudara, tekanan politik dari AS dan presiden yang dipermalukan, dia mulai membuktikan dirinya sendiri bahwa dia tegas kepada pengedar narkoba. Akibatnya, dia membawa satu-satunya senjata efektif dalam perang melawan narkoba, yakni ekstradisi. Jelas bagi mereka berdua yang telah kehilangan dukungan dan tak mungkin lagi mencarinya, mereka berdua akan menghabiskan sisa hidupnya di dalam penjara Amerika. Sementara itu, nasib orang-orang baik ternyata tidak lebih baik. Di Kolombia, Jorge Salcedo dicap sebagai pengkhianat, dan di Amerika, meskipun ada kesaksian bahwa dia berperan penting dalam penangkapan bos kartel Cali, dia tetap harus mengaku bersalah atas tuntutan konspirasi kejahatan. Dari situlah Jorge Salcedo, orang yang paling berjasa menjatuhkan kartel Cali, menghilang ke dalam program perlindungan saksi federal di suatu tempat di Amerika. Season ketiga dari series Narcos berakhir dengan memperlihatkan Agent Peña yang sedang memandang seluruh pahlawan yang sudah berkorban untuk memberantas narkoba. Di sana terdapat satu agen DEA bernama Kiki Camarena. Seperti yang sudah kita ketahui di series Narcos Meksiko, Kiki Camarena adalah seorang agen DEA pertama yang berhasil membongkar perdagangan narkoba di Meksiko. Tanpa kehadiran Kiki Camarena, mereka bahkan tidak tahu sedang berperang melawan narkoba karena semuanya berawal dari sana. Di sana, agen Peña pun sedikit dijelaskan jika dia tidak boleh mengubah kemenangannya menjadi kesalahan. Meski saat ini super kartel Kolombia sudah berakhir dan siapapun yang akan muncul harus saling bertarung selama bertahun-tahun, mereka masih akan menjadi bayangan dari kartel sebelumnya, yaitu kartel Medellin dan kartel Cali. Untuk saat ini, mereka harus melawan musuh sejati dalam perang melawan narkoba, yaitu Meksiko. Atasannya tersebut mengatakan jika dia bisa saja membuat panggilan untuk membatalkan pengunduran diri dari agen Peña, karena dia merasa hanya kehidupan seperti itulah yang pantas untuk seorang pejuang seperti Javier Peña. And now it's time to take the fight to the real enemy in the war on drugs. Mexico. Let me put in some calls. I'll make this bullshit resignation go away. What else is a guy like you gonna do? Setelah mengetahui bahwa dia masih bisa mengejar kartel lainnya di Meksiko, agen Peña kembali ke kampung halamannya dan membantu ayahnya mengurus pagar pembatas yang rusak di sebuah sungai. Di sana, dia sudah berdiri selama 1 jam dan melihat lebih dari 20 perahu pengangkut narkoba melintasi perairan tersebut tepat di hadapan matanya. Melihat anaknya yang terlihat masih memiliki ambisi untuk karirnya, ayahnya itu menjelaskan jika di Meksiko akan sangat berbeda. Namun, belum sempat menjelaskan lebih detailnya, tiba-tiba Peña menyelanya dengan mengatakan bahwa dia sudah selesai dalam mengejar kartel narkoba. Dan season ketiga dari series Narcos pun telah berakhir.